Hai, selamat malam sahabat BW. Malam ini saya masih berseragam pramuka karena masih dalam rangkaian KPD virtual. Jadi walaupun di rumah tetap berpakaian pramuka. Malam ini saya mendapat tugas untuk membuat resume eh, hasil atau kegiatan selama satu hari ini. Jadi video saya berikutnya ini berupa resume kegiatan yang saya lakukan, yang kami lakukan dari pagi sampai malam, yang akan ditayangkan besok pagi dan akan dilihat oleh seluruh peserta KPD se-Jawa Timur yang berjumlah sekitar 300-an orang. Oke, ikuti video saya saat berikut ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam pramuka. Selamat pagi kakak-kakak peserta KPD di seluruh Jawa Timur. Perkenalkan, saya Bambang Wahono dari Kuarcap Pasuruan yang mengikuti KPD di Sidoarjo. Saya tergabung dalam kelompok F. Pada pagi ini saya akan membacakan resume kegiatan yang telah kita lakukan di hari kemarin, di hari pertama. Acara diawali dengan apel pagi yang dipimpin oleh Kak Haryanto. Dalam sambutannya beliau mengatakan bahwa kursus ini sistemnya daring, tetapi akan ada beberapa tatap muka karena penting ya, tetapi tetap harus mematuhi protokol kesehatan yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Juga kita harus selalu aktif memperhatikan WA group yang telah dibentuk oleh Warda Jatim atau dari panitia di masing-masing Kuarcap, karena di dalamnya akan ada materi-materi yang disampaikan dan juga tugas-tugas untuk kita kerjakan. Berikutnya adalah sambutan pengarahan dari PLT Kamabicam Sidoarjo yang disampaikan di ruang Trisatya di lantai 2. Ada 4 komponen dalam pembelajaran, yaitu yang pertama peserta didik, yang kedua guru atau pembina atau pelatih, yang ketiga sarana dan prasarana, dan yang keempat adalah kurikulum atau metode. Dalam pembelajaran pramuka ini kita menggunakan sistem among dari Ki Hajar Dewantara, yaitu ing ngarsa sing tulodo, ing madya mangun karso, dan tutwuri handayani. Acara yang ketiga adalah pretest. Pretest ini karena memang kita adalah KPD virtual, jadi pretest menggunakan Android, soal-soal langsung dari Kuarda Jatim. Di Sidoarjo untuk sesuai protokol kesehatan yang ditetapkan pemerintah, di sini kita dibagi menjadi 2 ruang. Jadi untuk yang putra ada di ruang Trisatya di lantai 2 dan yang putri ada di ruang Dasadharma lantai 1. Yang berikutnya adalah upacara pembukaan yang kita ikuti bersama melalui aplikasi Zoom. Ada 7 kabupaten kota di Jatim saat ini yang secara serentak diadakan KPD oleh Kuarda Jatim, yaitu Kabupaten Sidoarjo, Kabupaten Malang, Kabupaten Ponorogo, Kabupaten Banyuwangi, Kabupaten Bangkalan, dan Kabupaten Kediri. Ke-6 Kuarcap ini bekerjasama dengan Kuarda Jatim, sedangkan untuk Kota Malang adalah KPD yang bersifat mandiri. Berikutnya ada materi yang disampaikan oleh Profesor Suyatno, yaitu mengantarkan fundamental gerakan pramuka.
beberapa materi yang sempat saya tangkap, yaitu fundamental pramuka ada 4, yaitu landasan, sistem, strategi, dan isi. Kita kupas satu-satu. Di landasan ini ada 4, yaitu yang pertama filsafat, yaitu tentang Pancasila. Kemudian yuridis. Yuridis meliputi Undang-Undang Dasar 1945, kemudian Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2010, dan Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional. Yang berikutnya, yang ketiga, adalah landasan sosiologis, yaitu yang menjelaskan bahwa manusia ini adalah makhluk sosial. Kemudian landasan yang keempat adalah fenomenologis, ini tentang masa depan Indonesia. Kemudian tentang sistem. Sistem ada 4, yaitu tentang pendidikan, tentang metode. Metode di dalamnya ada prinsip dasar kepramukaan dan teknik-teknik kepramukaan. Kemudian organisasi. Organisasi ini ada dari atas Kuarnas, Kuarda, Kuarcap, Kuaran sampai Gudep, dan gerakan. Jadi gerakan ini harus didukung oleh masyarakat melalui MABI dan dukungan dari orang tua. Kemudian yang strategi ada 3, yaitu tentang majelis. Di sini majelis ini memberikan bimbingan dan dukungan. Renstra berisi tentang rencana kerja dan program, dan kuartir. Kuartir sebagai pengelola dan pengendali strategi. Yang keempat adalah isi, terdiri dari 3, yaitu tentang pendidikan, metode, dan materi. Kemudian untuk menjadi seorang pelatih ada 3 senjata ampuh, yaitu yang pertama memiliki jasa KPD. Kemudian yang kedua memiliki pengalaman dalam membina dan melatih. Yang ketiga memiliki SK dari Kuarcap. Kemudian juga dibahas tentang perbedaan pembina dan pelatih. Kalau pembina itu bersifat pedagogis, yaitu tentang perkembangan peserta didik, sedangkan pelatih yaitu andragogis, yaitu tentang perkembangan psikologi orang dewasa muda menjadi orang dewasa lanjut. Kemudian kegiatan yang berikutnya adalah tentang orientasi kursus oleh Kak Farida. Di sini dijelaskan tentang lulusan KPD. Jadi lulusan KPD itu belum tentu bisa menjadi pelatih apabila tidak direkomendasikan oleh Kapusdik, Latcap. Seorang pelatih selain berijazah KPD juga harus memiliki SHL yang akan diperoleh setelah menempuh naratama. Kemudian di sini juga dijelaskan beberapa faktor yang mempengaruhi kelulusan para peserta KPD, diantaranya nilai keaktifan, kemudian nilai penugasan, nilai praktek melatih, nilai pretes, dan nilai post-tes. Dan KKM telah ditentukan sebesar 70. Acara berikutnya adalah pembagian kelompok dengan puzzle oleh Kak Farida. Jadi tiap peserta menyusun sebuah puzzle untuk menentukan masuk kelompok mana. Ada di Sidoarjo ada 6 kelompok yang dibentuk, yaitu kelompok A sampai kelompok F. Karena peserta berjumlah 53, maka kelompok A, B, C, D, E itu masing-masing beranggotakan 9, dan khusus kelompok F, yaitu kelompok saya, hanya beranggotakan 8 peserta. Kemudian tiap-tiap kelompok harus membuat WA group yang juga di dalamnya berisi peldam atau pelatih pendamping untuk berunding di tingkat kelompok. Yang berikutnya adalah tugas seleksi dari Kak Anang. Jadi semua peserta mengisi refleksi secara online dan langsung dikirim kalau sudah mengisi refleksi tersebut. Dan tugas terakhir kemarin adalah tugas kontrak belajar yang harus dikerjakan secara kelompok. Kemudian dari masing-masing kelompok itu akan dijadikan satu, digodok, akan dijadikan sebagai kontrak belajar
kelas. Nah, itulah kakak-kakak resume yang dapat kami buat di hari pertama yang kami sampaikan pagi ini. Mudah-mudahan bermanfaat, dan apabila ada yang kurang lengkap kami mohon maaf, karena itulah catatan-catatan yang berhasil kami tangkap pada hari pertama kemarin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.